Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Salam rahayu, salam sejahtera, tetap sehat semua. Oh, ini ada kabar mengejutkan ini. Tenang ini, mengejutkan ini. Mak beduduk tiba-tiba itu di kota Solo sana ada sebuah organ yang mendukung wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dicalonkan sebagai presiden. Wah, iki apa meneh? Nah ini menurut Om Begawan ini, apakah fenomena ini menyindir koalisi-koalisi yang sudah ada? Wah, yang sudah pada mendeklarasikan diri itu. Koalisi yang paling lucu-lucu ini lah. Misalnya koalisi perubahan, meskipun sudah menentukan bakal calon presidennya, itu Pak Anies itu, namun sampai saat ini ya belum resmi dideklarasikan. Jadi lucu, gemes gitu. Nah, terus itu koalisi Indonesia Baru yang terdiri dari PAN, PKB, dan Golkar yang sudah dideklarasikan dan sudah mempunyai sekretariat bersama, sekber, namun belum memutuskan bakal calon presidennya yang tetap. Ini kuale ini sama koalisi perubahan. Ini ya lucu ini. Nah terus, koalisi Gerindra dan PKB. Ini juga agak lucu juga ini. Sudah deklarasi, tapi juga belum muncul bakal calon presidennya yang benar itu siapa yang belum muncul nih. Nah ini kan dagelan semua ini. Oh ditambah lagi PDI Perjuangan pun satu-satunya partai yang punya hak untuk mencalonkan sendiri tanpa koalisi dengan partai lain, ya hingga saat ini ya masih bingung milih salah satu kadernya untuk diputuskan menjadi calon presiden. Bingung atau belum? Om Begawan juga nggak begitu paham ini, menunggu Ibu Megawati untuk memberikan penjelasan ini. Nah, dukungan untuk wali kota Solo jadi presiden ini menurut Begawan ini saya namakan politik kejut Indonesia ini. Banyak orang jadi terkejut ini. Nah, sepertinya kontestasi Pilpres 2024 kelak ini semakin gayeng ini, semakin ramai ini, menjadi tontonan masyarakat ini, menghibur ini. Nah, sementara koalisi-koalisi partai pada sibuk menyiapkan kandidat presidennya masing-masing. Wah, ada yang nyiapin presidennya, wakilnya, pokoknya gayeng ini. Apalagi manuver koalisi perubahan. Itu yang selalu berubah-ubah pandangan, yang kadang-kadang ya goyah dan tidak konsisten itu. Nah, mau deklarasi koalisi 3 partai saja maju mundur seperti nari poco-poco. Tidak jelas lah pokoknya arahnya ini. Nah, capresnya ya jadinya ikut-ikutan bingung gitu loh. Masih pilih-pilih wakilnya yang bisa mendanai. Ya karena memang dana capres ya nggak sedikit lah. Sedangkan koalisi besar yang di-endorse oleh Pak Jokowi yang diperkirakan bisa melawan koalisi yang ada, ya juga belum mengerucut, masih labil itu. Masih siapa yang mau jadi capresnya juga belum ada nih. Nah, munculnya kelompok masyarakat dari beberapa elemen ini ya, yang dikomandani dari keluarga besar Marhenis, itu KBM Solo itu mendukung dan mendeklarasikan Gibran for Presiden. Wah, keren ini, hebat ini. Nah, ini merupakan langkah berani yang perlu kita perhatikan dan kita apresiasi. Nah, meskipun kelompok ini bukan partai yang mempunyai hak untuk mengusung calon, namun seolah-olah mengajari para partai politik ini untuk segera bertindak, menentukan calonnya agar suhu politik tidak semakin panas. Bukan hanya panas, tetapi membingungkan masyarakat banyak. Udah nunggu itu loh. Nah, berawal dari hiruk pikuk politik dalam negeri yang semakin hari semakin berkembang.
menjadi sebuah bola liar dengan berbagai asumsi serta opini, membuat masyarakat ini jadi jenuh, bosen gitu loh. Ya apalagi dengan penawaran-penawaran calon presiden yang semakin banyak figur maupun tokoh politik yang mulai menghadirkan dirinya sebagai capres maupun cawapres dengan berbagai manuver dan sikap politik mereka masing-masing. Ya nampaknya semakin tidak mendapatkan respon dari masyarakat. Nah, khususnya dari kalangan anak-anak muda, milenial kalau orang bilang itu loh, kaum milenial atau generasi Z yang saat ini lebih dikenal dengan generasi Z. Nah, di sisi lain, keluarga besar Marheni Solo ini melihat fenomena banyaknya pendukung Ganjar Pranowo yang mulai lesu karena keputusan dibatalkannya perhelatan sepak bola dunia usia 20. Pendukungnya ini banyak yang galau nih, mau kemana ini, aspirasi politiknya disalurkan ini, pada bingung ini. Maka tidak menafikan jika muncul wadah aspirasi untuk menampilkan sosok muda yang dianggap punya integritas serta yang bisa menjadi panutan dari personal darling bagi generasi Z itu tadi ya, kaum milenial ini. Ini bukan tanpa alasan. Elemen-elemen masyarakat tersebut mendeklarasikan tokoh muda yang saat ini sedang mendapatkan simpati positif dari publik, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Itu wali kota Solo, kebetulan putra Presiden Jokowi. Dia seorang kader muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, yang secara pengalaman berpolitik masih lugas, ini perlu polesan dan jam terbang dalam meniti karier politiknya. Nah, alasan dasar bahwa Gibran sebagai sosok kandidat yang digendaki rakyat adalah seperti ini yang disampaikan oleh KBM ini. Yang pertama, Gibran telah menunjukkan kinerja sebagai pemimpin yang amanah di kota Surakarta tadi, berintegritas, jujur, berani, dan santun. Kita bisa lihat ketika dia ketemu dengan orang tua, selalu menunduk dengan santunnya. Ini menunjukkan kesantunan perilaku anak muda yang perlu dicontoh. Nah, yang kedua, nah, tiba-tiba ini namanya itu muncul di berbagai survei sebagai kandidat capres. Oh, ini kan mengejutkan sekali ini. Dan angkanya cukup fenomenal, 2,7% menurut SMCR ini. Mengalahkan tokoh-tokoh politik senior dari berbagai pimpinan partai politik. Hebat ini. Nah, ketiga, ada sebuah realita bahwa generasi Z selaku pemilih pemula di pemilu 2024 kelak itu lebih dominan, lebih banyak jumlahnya. Ini tidak bisa dianggap sepele ini, tidak bisa dianggap sepele. Nah, pasalnya ini menurut komisioner KPU itu Bapak Agus Melas, jumlah pemilih anak muda yang nanti akan mencoblos di pemilu 2024 itu ada sekitar 107 juta jumlahnya, itu setara 55% dari jumlah pemilih seluruh Indonesia. Berarti lebih dominan. Nah, ini tentu sikap politik kejut yang disodorkan dengan dukungan deklarasi Gibran for Presiden ini pasti akan menimbulkan banyak pro kontra ini, baik di kalangan politisi maupun di masyarakat. Nah, utamanya ada yang mengatakan bahwa ini usianya Mas Gibran ini kan belum 40 tahun ini sebagai syarat kandidat capres ini. Yang menjadi presiden itu menurut undang-undang memang usianya minimal 40 tahun. Tapi itu disampaikan oleh deklarator, oleh politisi senior dari Solo itu, dari PDIP itu, Mas Purwono SH itu. Hal tersebut ya diserahkan aja regulasinya kepada pihak-pihak yang mengolah aturan dan undang-undang. Urusannya masyarakat ini. Masyarakat itu hanya memberikan dukungan, aspirasi. Nah, ini urusan seperti itu ya, monggo poro-poro yang punya kewenangan inilah. Beberapa pihak juga masih menyaksikan kedewasaan berpolitik kepemimpinannya Mas Gibran ini. Ya, ini yang baru saja menjabat wali kota Solo sejak tahun 2021 lah, sekitar 3 sampai 4 tahun, 2,5 sampai 3 tahun ini. Nah, tentu masih butuh pengalaman serta harus konsisten dengan janji-janjinya waktu dia akan mencalonkan sebagai
wali kota di Surakarta. Nah, saat akan mengajukan diri, dia berjanji akan membangun Solo terlebih dahulu sampai tuntas. Nah, ingat ya Mas Gibran ya, membangun Solo sampai tuntas. Ojo ditinggal. Wah, loncat gitu, Solo rampung nanti lah. Gibran sendiri sudah menyatakan bahwa dirinya adalah kader partai. Tentu siap jika ditugaskan oleh induk partainya, tetapi tanpa menyampaikan dukungan dan aspirasi masyarakat untuk dirinya, untuk dicalonkan. Apalagi itu wacana yang bergulir tentang jenjang politiknya, yang oleh masyarakat juga diharapkan bisa dicalonkan pada pemilihan gubernur. Entah di DKI, entah di Jateng, oleh masyarakat dipandang lebih elegan dalam meniti karier politiknya daripada meloncat menjadi capres. Syaratnya ya urung dapat itu, umurnya masih 35 tahun. Ya sabarlah ya. Nah, memang semua pendapat bahwa tersebut tidak dibantah oleh elemen yang mendeklarasikan Gibran for President tadi. Tetapi lompatan karier politik sekali lagi ini bukan sebuah keniscayaan. Bisa terjadi ini, politik kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah, bagaimanapun juga aksi di Solo ini adalah mengambil sebuah jalan berbeda agar harapan generasi Z atau milenial itu tidak pupus begitu saja, serta tidak layu sebelum berkembang. Koyok lagu ini. Untuk menghadirkan sosok muda yang bisa memimpin negeri ini. Ya, untuk itu mari kita tunggu saja Bapak baru kontes calon-calon presiden tahun 2024 yang makin seru, makin menarik, menjadi tontonan bagi masyarakat banyak. Oke ya, salam begawan. Kalau begitu kita tunggu saja ngompol-ngompol berikutnya. Kita bahas calon-calon presiden yang lain. Sampai jumpa, salam begawan.